Semakin digandrungi semua kalangan. Animasi khas Jepang atau yang biasa disebut anime ini memang menawarkan berbagai genre dan cerita yang menarik untuk ditonton. Meskipun hanya berformat animasi, nyatanya beberapa anime telah berhasil mengacak-ngacak emosi penontonnya dengan alur cerita yang sedih. Nah, buat kalian yang ingin meluapkan emosi atau memang suka dengan hal-hal melankolis, yuk coba tonton 8 rekomendasi anime sedih yang bakalan Mimin ulas ini. Dijamin bakalan bikin kamu mewek dan susah move on. Jangan lupa sediakan sekantong tisu sebelum nonton ya. Sebelum itu, opening dulu yuk. Di urutan pertama terdapat anime Your Lie in April, atau bisa juga Shigatsu wa Kimi no Uso. Bukan hanya menjadi anime paling sedih, anime ini juga termasuk anime romance terbaik di seluruh dunia, yang akan membuat penontonnya menangis terseduh-seduh. Anime yang berjudul Shigatsu wa Kimi no Uso ini populer pada tahun 2015, dan anime ini sangat kental dengan nuansa drama musikal, sedikit komedi, dan 80% kesedihan. Menceritakan Kousei Arima, seorang anak berumur 14 tahun yang berbakat memainkan piano dan menjadi terkenal dengan menjuarai kompetisi-kompetisi piano. Arima Saki, ibu dari Kousei, juga terkenal sebagai salah satu pianis yang sangat hebat. Setelah kematian ibunya, Kousei tidak dapat mendengarkan suara piano yang ia mainkan. Namun, setelah pertemuannya dengan Miyazono Kaori, seorang gadis pemain biola yang berjiwa bebas, segalanya berubah dan mengubah hidup Kousei. Seberapa dekat dan indahnya hubungan kedua karakter tersebut justru membawa kita ke jurang kesedihan yang mendalam. Habis nonton gak boleh nangis seharian ya. Di urutan kedua terdapat anime A Silent Voice, atau dikenal juga dengan Kono Katachi. Anime ini memiliki tema yang sedikit berbeda, yaitu tentang bullying. A Silent Voice masuk ke dalam daftar anime sedih terpopuler. Bahkan banyak yang bilang anime ini adalah saingan dari Kimi no Na wa, menceritakan Shoko Nishimaya, seorang gadis tunarungu yang pindah ke sekolah dasar baru. Di sekolah barunya ia sering dibully oleh Soya Ishida dan teman-teman sekelasnya. Hal itu membuat Shoko Nishimaya pindah ke sekolah yang lain. Akibatnya Soya pun dituduh dan dijadikan kambing hitam. Dan akhirnya Soyo menjadi korban bulian teman-teman sekelasnya. Dan hal itu membuat Soya menderita penyakit mental dan dibayang-bayangi rasa penyesalan yang mendalam karena tindakannya di masa lalu. Hingga menginjak bangku SMA, Soya bertemu dengan Nishimaya. Dan saat itulah Soyo berusaha keras untuk meminta maaf dan menebus perbuatannya. Melihat usaha Soya, kamu akan merasakan gejolak emosi yang dimainkan dengan alur cerita yang menyedihkan. Di posisi ketiga terdapat anime Hotarubi no Mori. Penggemar anime pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Anime pendek berdurasi kurang lebih 45 menit ini sukses membuat sesak dada penontonnya. Hotarubi no Mori bercerita tentang seorang gadis bernama Takegawa Hotaru dan musim panasnya yang selalu ia lewati di desa tempat tinggal pamannya. Suatu waktu, Hotaru tersesat di hutan, yang konon katanya siapapun yang masuk takkan pernah kembali. Di hutan tersebut, ia bertemu dengan Gin, laki-laki bertopeng yang memanggilnya dan menuntunnya keluar dari hutan tersebut. Gin adalah roh yang jika disentuh akan lenyap selamanya. Setiap musim panas, Hotaru akan kembali ke sana dan bermain bersama Gin. Mereka menjalin persahabatan. Perlahan tanpa disadari, cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hingga sebuah kecelakaan terjadi dan membuat Gin lenyap selamanya. Film romantis tragis ini memperlihatkan bagaimana dua makhluk yang saling mencintai namun tidak akan pernah bisa bersama. Kisah cinta mereka ini akan membuatmu menangis terseduh-seduh. Di
Di urutan keempat terdapat Kimi no Na wa. Film animasi Your Name karya Makoto Shinkai ini merupakan salah satu film terpopuler karena dikenal dengan eksekusi visualnya yang memukau. Oleh karena itu, film ini berhasil mendapatkan predikat sebagai anime terbaik di Jepang tahun 2016. Kimi no Na wa bercerita tentang kisah seorang siswa SMA, Mitsuha Miyamizu, yang tinggal di sebuah pedesaan dan sangat ingin tinggal dan hidup di keramaian kota. Di satu sisi terdapat Taki Tachibana yang tinggal di Tokyo dan kesulitan mengimbangi kehidupan akademik dan pekerjaan sampingannya. Hingga suatu hari ketika mereka terbangun dari tidurnya dan mendapati diri mereka berada di tubuh orang lain, Mitsuha dan Taki yang bertukar tubuh secara misterius mencoba beradaptasi dan mencari satu sama lain. Peristiwa ini kemudian membuat mereka jatuh cinta. Namun sayangnya takdir berkata lain. Film berdurasi 1 jam 52 menit ini dilengkapi dengan visualisasi yang realistis, soundtrack yang sangat pas dan enak didengar, dan jalan cerita yang anti-mainstream. Film ini berhasil memikat hati banyak orang. Di urutan kelima terdapat anime Anohana, The Flower We Saw That Day. Tidak kalah sedih dari anime-anime yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Anime yang bertema persahabatan ini pasti akan membuatmu menghabiskan banyak tisu. Terlepas dari judulnya yang panjang, anime Anohana ini merupakan anime sedih terbaik sepanjang sejarah yang akan selalu membekas di hatimu karena jalan ceritanya. Anohana menceritakan tentang kisah persahabatan 6 orang sahabat yang berubah saling berjauhan karena sebuah tragedi. Tragedi kecelakaan di masa lalu yang membuat salah satu dari mereka meninggal dunia. Karena tragedi tersebut, mereka saling menyalahkan satu sama lain, bahkan menyalahkan diri mereka sendiri. Hingga suatu hari, Jintan yang merupakan pemimpin grup tersebut melihat hantu Menma yang memintanya untuk mengabulkan permintaannya untuk dapat pergi ke dunia selanjutnya. Dengan begitu, Jintan mencoba mengumpulkan kembali teman-temannya dan percaya bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Selanjutnya di posisi ke-6 terdapat anime Clannad After Story. Jika film anime sebelumnya memiliki alur cerita persahabatan, Clannad hadir dengan jalan cerita yang lebih relatable dengan orang-orang secara umum. Clannad After Story ini merupakan sequel dari anime Clannad yang sudah cukup lama dikeluarkan dan biasanya memang quality displaynya kurang bagus. Namun walaupun kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, anime ini sangat layak dimasukkan ke dalam daftar anime yang paling menguras air mata. Anime ini menceritakan seorang remaja, Tomoya, yang tinggal bersama ayahnya. Suatu saat dia bertemu Nagisa yang kemudian menjadi sepasang suami istri. Hubungan Tomoya dan Nagisa dipenuhi dengan berbagai ujian dan tantangan yang mengajarkan kita apa arti dan pentingnya sebuah keluarga. Dijamin kamu pasti bakalan berderai air mata setelah menonton anime ini. Penempatan musik yang dipilih sangat tepat sehingga berhasil menambah rasa sedih sepanjang film. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Di posisi ke-7 terdapat Erase atau juga dikenal dengan Bokudake ga Inaimachi. Adalah seri manga populer karya Kei Sanbe. Anime ini bercerita tentang Satoru Fujinama, seorang komikus berusia 29 tahun. Satoru menemukan fakta bahwa dirinya dapat kembali ke masa lalu. Meski belum sepenuhnya menguasai kekuatannya, ia tetap memanfaatkan kemampuannya itu untuk menemukan pembunuh yang sudah menculik temannya sewaktu kecil. Ia berkali-kali ke tahun di mana kejadian itu terjadi, namun tak kunjung menemukan pelaku pembunuhan itu. Nah, buat kalian penggemar cerita-cerita detektif, Erase bisa menjadi salah satu rekomendasinya.
Terakhir di posisi ke-8 terdapat anime Hotaru no Haka, berlatar waktu pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Penggemar anime pasti pernah mendengar film yang satu ini. Grave of the Fireflies merupakan salah satu karya Hayao Miyazaki, mengambil kisah nyata dari Perang Dunia II yang sedang berlangsung. Sepasang kakak beradik yang menjadi korban bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Seita dan Setsuko harus berjuang untuk bertahan hidup setelah kematian ibunya. Perjuangan hidup mereka inilah yang akan membuat kalian berlinang air mata. Perang yang membawa beban psikis dan trauma ini, emosi kalian akan dimainkan dengan jalan cerita yang tragis, ditambah scoring musik yang melengkapi sekelilingnya. Dan di akhir film ini, kalian akan tahu arti dari kunang-kunang yang menjadi judul dari film ini. Nah, buat kalian yang tidak hanya ingin nonton anime sedih, ada juga nih rekomendasi anime lainnya. Yuk silakan klik video di samping ini atau lihat langsung di playlist channel Lily TV. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya juga biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.